Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ananda Maula Akbar Mulyadi putra bin Dedi Mulyadi, saya nikahkan dan saya kawinkan dengan anak kandung saya, Lutfianisa Putri Karlina binti Karyoto, dengan mas kawin berupa 9 ekor sapi, 9 ekor domba Garut, 9 ekor ayam pelung Cianjur, 9 tanggungan bibit ikan gurame soang, 99 jenis bibit buah dan kayu lokal, 9 jenis benih padi lokal, dan logam mulia seberat 90 gram tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Lutfianisa Putri Karlina binti Karyoto dengan mas kawin tersebut tunai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bi khairin. Kami undang, inilah Bapak Ibu Lutfianisa Putri Karlina. Mohon disaksi dari kami dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Boyongbong ini menyerahkan kalau di kami ini SIM-B surat izin mondok bersama. Ini kartunya, kemudian ini untuk ibu juga sama ya, ini kartunya. Selamat. Kami dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Boyongbong, Kementerian Agama Kabupaten Garut, mengucapkan selamat berbahagia. Semoga anda berdua sakinah, mawadah, dan juga warohmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Prof Halim Bicara. Sahabat sekalian, terima kasih sudah bergabung di channel yang kita sayangi ini. Semoga apa yang kita diskusikan melalui channel ini memberikan dampak positif bagi pengetahuan kita dan literasi hukum dan sosial keagamaan melalui channel ini. Saya bersyukur sekali mendapat tamu hari ini, yaitu Bapak Dr. Karmawan. Beliau ini memang betul-betul kita harapkan hadir, terutama untuk memberi respon dari sisi mungkin dari sisi keagamaan, dari segi politik hukum keluarga, bisa juga mungkin nanti segi sosialnya. Nah, tema kita adalah terkait dengan fenomena perkawinan anak KDM kemarin antara Maula Akbar dan Putri Karlina. Jadi ini adalah perkawinan yang secara penjodohan. Ini dua sosok yang berbeda ini Pak Dokter ya. Yang satu adalah Putri Karlina ini adalah seorang wakil bupati ya, wakil bupati Garut. Tetapi status sosialnya saya pikir di Indonesia biasa menyebut itu pernah kawin dengan pasangannya, mendapatkan 3 orang anak laki-laki semuanya. Dan mereka ini telah berpisah dengan suaminya secara resmi melalui pengadilan agama. Yang gugat itu adalah Putri Karlina menggugat ke pengadilan agama Garut ya, dan kemudian dikabulkan oleh pengadilan agama, yaitu dengan putusan pestek
Jadi first take, tidak tergugatnya tidak datang. Nah, terlepas dari itu semua, ya penjodohan ini juga satu sisi laki-lakinya adalah bujangan ini Pak, belum pernah kawin dan juga anak gubernur. Nah, kalau di tengah masyarakat gini Pak Dokter ya, menanyakan ini satu wakil gubernur, wakil bupati dengan status pernah menikah dan punya 3 anak, dan kemudian satu masih bujangan anak gubernur. Nah, ini banyak yang bertanya, kalau Bapak melihat fenomena seperti ini Pak Dokter bagaimana? Kalau saya melihat secara fenomena ini, saya pikir sah-sah saja dan wajar-wajar saja seorang pemimpin dalam hal ini kekuasaan, terutama di wilayah terbesar di Indonesia, ya, kemudian ingin salah satunya adalah ingin melanggengkan dalam aspek-aspek yang lain. Saya pikir sah-sah saja dalam sebuah perjodohan seperti ini, apalagi antara anak seorang gubernur kemudian dengan wakil bupati. Saya pikir itu sah saja, asalkan memang keduanya saya pikir tidak ada hal-hal yang lain, hanya tertuju memang bagaimana untuk membina rumah tangga. Dan kebetulan ini juga yang Putri Karlina ini anak Polda Metro Jaya ya. Jadi saya pikir, nah kalau dari segi Islam kira-kira dari aspek agama ya, penjodoh itu bagaimana sih Pak Dokter aturan mainnya sebenarnya? Kalau dalam agama, perjodohan seperti ini saya pikir juga sah-sah saja gitu, karena yang penting bagaimanapun antara kedua belah pihak ini adalah saling menyayangi, saling mencintai. Nah, kemudian tidak ada embel-embel yang lain. Nah, karena kalau seandainya ada embel-embel yang lain, ya kan, apa embel-embel ini maksudnya apa ini? Embel-embelnya terkait mungkin dengan motifnya apa segala macam seperti itu. Dan ini kan juga tidak baik juga dalam aspek itu adalah dalam keluarga. Akhirnya nanti ada semacam niatnya apa gitu. Kalau sudahnya niatnya itu adalah kaitan dengan hal-hal yang lain, tapi bukan kaitan dengan untuk membina rumah tangga, karena saya pikir itu adalah perkawinan sakral seperti itu. Jadi khawatir ini di tengah jalan akan ada sebab musabab dan ada permasalahan di belakang harinya seperti itu. Baik Pak Dokter, ini saya ingin dalami lagi nih. Nah, apakah salah anak tokoh politik dengan tokoh politik misalnya? Kan meskipun mungkin niat mereka tentu mencari perjodohan yang kalau dalam agama itu kan ada yang disebut dengan kafaah ya. Sekufu. Ya, kalau sekufu wakil gubernur, wakil bupati dengan anggota DPRD kan sekufu itu, Pak. Ya. Nah, ya kan? Nah, jadi apalagi misalnya sama-sama anak pejabat. Jadi berarti kan dari sisi Islamnya juga sekufu itu. Cuma mungkin yang pertanyaan masyarakat yang masuk ke saya itu adalah, nah, bagaimana kalau yang satu adalah pernah menikah tadi dengan yang apa namanya bujangan itu. Bikir bukan bikir ya. Ya kalau saya sebut, kalau bikir kan perawan ya. Nah, yang sudah pernah menikah dengan laki-laki yang masih bujangan gitu. Bagaimana, Pak? Saya pikir sah-sah saja, kalaupun seandainya aspek dari masyarakat itu melihat kaitan dengan ini karena ada tokoh politik, kemudian ini adalah tokoh, saya katakan juga pejabat daerah gitu kan, saya pikir adalah sah-sah saja gitu kan, asalkan memang ketika ketika perjodohan itu ya kan dari masyarakat memang kan tanda petik ya kan, kadang-kadang itu ada yang positif dan ada yang negatif, maka kita ambil yang positifnya saja seperti itu. Kalau seandainya ini adalah kesepakatan kedua orang tua tapi pun anak dalam hal ini adalah saling suka seperti itu, saya pikir dalam konsep Islam pun sendiri itu sah-sah saja untuk memberikan ruang itu kepada mereka berdua seperti itu. Ya, kalau dalam Islam itu apa ya, kriterianya 4 ya? Kriterianya 4. Apa aja itu apanya itu? Sering saya dengar ada 4. Satu karena apanya itu? Untuk menikah itu karena cantiknya ya? Karena cantiknya, ada malnya, gitu, hartanya, kan? Ada hartanya, ada nasabnya. Nasabnya, keturunannya gitu. Kemudian kan? lidiniha ya? Lidiniha. Jadi artinya kalau di pasangan ini kita lihat, karena pertama dari segi ganteng ya ganteng lah, cantik ya cantik lah kan gitu ya, sama-sama cantik, sama-sama ganteng dan cantik sepadan lah ya. Dari segi apa lagi harta ya, sama-sama punya duit, sama punya harta lah ya. Yang ketiga nasabnya bagus juga. Nasabnya bagus. Ya, yang satu gubernur, yang satu
Kapolda Metro Jaya lagi. Kemudian agamanya. Jadi kalau dari segi kriteria yang diapakan Rasulullah, sebenarnya ini pasangan yang serasi lah. Yang serasi ya. Betul, serasi. Tinggal nanti membuktikan bagaimana perjalanannya. Kita doakanlah saya pikir. Baik, sahabat sekalian, saya ingin bertanya kembali ke Pak Dokter ya. Nah, kalau dari sisi perkawinan politik, ya kan wajar lah menurut saya. Kita lari ke apalah? Ya, tokoh politik dengan anak tokoh politik dengan tokoh anak politik, bahkan anak menteri dengan anak menteri, kan nggak mungkin dia mau ke anak yang lain misalnya, atau jarang. Nah, ini sesuatu yang menurut Pak Dokter adalah contoh yang baik, ya, atau justru masih ada rentan terhadap dimanipulasi perkawinan itu pada kepentingan politik sesaat. Atau bagaimana menurut Pak Dok? Saya pikir ini kan hal yang saya katakan bukanlah 1, 2, 3 dalam hal perkawinan seperti ini. Dahulu kan sudah ada terjadi seperti itu. Cuman ini kan karena seorang Kang Deddy itu kan yang sangat fenomenal memimpin Jawa Barat. Nah kemudian salah satunya adalah menikahkan anaknya dengan seorang wakil bupati ya. Ini menjadi saya katakan fenomena yang luar biasa gitu kan, terutama bagi di daerah, terutama di Jawa Barat. Nah makanya saya pikir ini hal-hal saya katakan adalah biasa-biasa sajalah, tidak perlu ditanggapi secara suka dan tidak suka. Saya pikir adalah saya katakan kita menanggapinya hal yang positif gitu kan. Mungkin ini menjadi sebuah ranah terutama dalam aspek perkawinan. Yang penting adalah ya kan dalam perkawinan itu betul-betul niatnya tadi salah satunya. Kalau ini adalah orang tua memang ditakdirkan menjadi seorang pimpinan politik, kemudian kedua yang satunya juga adalah pimpinan politik, saya pikir sah-sah saja ketika mereka. Yang penting adalah antar kedua belah pihak saya katakan saling menerima antar kedua pihak yang lainnya seperti itu. Dan kalaupun ini terjadi Pak Dokter ya, yang penting bermanfaat untuk kebaikan keluarganya. Betul. Dan tentu juga bermanfaat untuk masyarakat. Betul. Pertanyaan terakhir nih Pak Dokter ya. Kan ada kemarin fenomenanya setelah perkawinan Maula Akbar dan Putri Karlina ini ada syukuran, ada makan. Kalau bahasa agamanya itu kan apa namanya? Walimatul Urus. Okay. Jadi Walimatul Urus. Jadi pesta perkawinan yang dipraktekkan kemarin di Garut itu kira-kira sudah sesuai nggak dengan yang dianjurkan dalam Walimatul Urus itu? Okay. Atau justru dianggap sesuatu yang mungkin bisa jadi saran kita bagaimana ke depan itu kalau memang positif ya bisa dilanjutkan gaya syukurannya. Nah, meskipun misalnya ada pro kontra di sini. Kalau menurut etikanya dalam hukum keluarga itu Walimatul Urus yang bagaimana sih sebenarnya Pak Dokter? Oke, untuk Walimatul Urus yang sudah dilakukan oleh Kang Deddy dengan menggunakan itu bahasa adalah pesta rakyat, saya pikir itu sah-sah saja dan ini adalah sudah sesuai. Namanya itu adalah syukuran atau selamatan ya dari perkawinan kedua putra dan putri mereka. Nah, pada intinya adalah kenapa? Ini sudah sesuai dalam konsep Islam. Cuman persoalannya kenapa? Ini kan menyangkut saya katakan adalah masyarakat yang berbondong-bondong, yang pasti itu akan ada dampak yang diakibatkan. Salah satunya terkait mungkin salah satunya ada pengamanan segala macam. Ya akhirnya juga masyarakat nggak tahu yang tadinya mereka datang, kemudian akhirnya keinjak-injak dan ini menjadi sebuah tragedi seperti itu. Nah, maka oleh karena itu ini sah-sah saja bagi siapapun pejabat publik itu adalah untuk mengundang masyarakat, tapi dengan pengamanan ataupun dengan SOP yang sesuai. Gitu. Jadi artinya dari sisi pesta rakyatnya, syukurannya nggak ada yang masalah ya? Nggak ada masalah. Tapi hanya saja niat baik tidak cukup, tetapi juga harus ditindaklanjuti dengan mekanisme prosedur sehingga niat baik, tujuan baik tadi itu terrealisir dengan baik. Baik sahabat sekalian, itu tadi dialog kita dengan Pak Dr. Karmawan. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini berdampak positif bagi kita semua. Kita tentu berharap dan berdoa ya
kita ambil apa yang positif dari fenomena perkawinan daripada Maula Akbar, anak Kang Dedi ini dengan Putri Karlina, anak daripada Pak Kapolda Metro Jaya. Kita ambil yang positif, yang kurang nanti akan proses untuk perbaikan-perbaikan, untuk contoh bagi yang lain yang perlu disempurnakan, akan disempurnakan. Jadi saya pikir kita tidak ada yang sempurna dalam hidup ini, semuanya adalah kita rencanakan, tetapi Allah yang menentukan. Musibah yang terjadi itu adalah saya pikir bagian daripada ujian dan pelajaran bagi kita semua. Jadi kita doakan sahabat sekalian, pesta perkawinan yang menelan korban kemarin 3 orang itu, kita doakan mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga yang ditinggalkan itu sabar, dan juga bagi Kang Dedi juga tentu Kang Dedi maupun kedua pasangan ini saya pikir juga sudah sudah sangat terbebani juga, dan alhamdulillah para korban juga ini Pak Dokter, mereka itu selain mendapat santunan, tapi mereka itu sudah legowo juga memaafkan kekhilafan dan kesalahan yang terjadi. Jadi demikian sahabat sekalian, tapi jangan lupa subscribe, comment, and share terhadap channel Prof Halim Bicara ini. Kita ketemu kembali di tema yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.